A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan dan persamaan suhuf dengan kitab. Kepada siapa suhuf dan kitab diturunkan? Pengertian suhuf secara singkat adalah sebuah lembaran. Kata suhuf adalah bentuk jamak dari kata saifah. Sedangkan kata saifah sendiri memiliki makna lembaran yang dapat dijadikan sebagai media dalam hal tulis menulis. Sehubungan dengan asal kata tersebut, masyarakat Arab juga terkadang menyebutkannya dengan sebutan Quran. Mereka menyebutkan Quran sebagai saifah. Alasannya karena Quran adalah kumpulan tulisan yang berbentuk lembaran. Ibnu Jarir At-Tabari juga sudah menyebutkan hal yang sama. Pengertian suhuf dalam bentuk jamak dari kata saifah. Dalam pernyataan tersebut, suhuf yang dimaksud adalah kitab milik Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian suhuf adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut kemudian diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, hanya saja berbentuk seperti lembaran-lembaran yang terpisah. Pengertian suhuf lainnya adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari suhuf adalah pujian, zikir, nasihat, dan tidak wajib untuk mengajarkannya kepada manusia. Perbedaan dan persamaan suhuf dan kitab. Setelah mengetahui pengertian suhuf, pembahasan selanjutnya adalah terkait perbedaan suhuf dan kitab. Pada hakikatnya, suhuf dan kitab sebenarnya memiliki sebuah persamaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Hanya saja perbedaannya ada pada cara penyampaiannya. Kitab adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Tujuannya juga untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai sebuah pedoman hidup. Berbeda halnya dengan suhuf. Suhuf adalah hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul atau nabinya. Akan tetapi hal-hal yang ada di dalamnya tidak wajib untuk diajarkan kepada umat manusia. Kemudian, isi dari kitab juga terbilang lebih lengkap. Tidak hanya itu, penjelasannya juga lebih rinci dalam bentuk sebuah buku. Isi dari suhuf umumnya adalah sebuah pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti zikir dan nasihat. Siapa yang menerima suhuf? Sesuai dengan hadis, yaitu diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pengertian suhuf, suhuf adalah wahyu dari Allah yang diterima oleh Rasul dan Nabi-Nya. Jumlah suhuf yang diterima oleh Nabi dan Rasul juga berbeda. Bahkan berdasarkan beberapa referensi, maka bisa diketahui bahwa hanya beberapa Nabi saja yang menerima suhuf ini. Beberapa Nabi yang menerima wahyu di dalam suhuf diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang sudah diketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali menjadi seorang pemimpin di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikannya sebuah pemahaman mengenai alam semesta. Pemahaman tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. 2. Nabi Syed alaihissalam. Nasab Nabi Syed alaihissalam adalah Adam alaihissalam, Syed alaihissalam. Disebutkan bahwa Nabi Syed alaihissalam adalah Nabi yang menerima sekitar 50 suhuf. Nabi Syed adalah anak dari Nabi Adam yang soleh, yang diberi nama Syed yang berpenuh hadiah. Selain soleh, beliau juga lebih dekat dengan Nabi Adam atau ayahnya. Namun namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. 3. Nabi Idris alaihissalam. Nasab Nabi Idris alaihissalam adalah Adam alaihissalam, Syed, Anus, Kinan, Milair,
Yarid, Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang kemudian diutus menjadi seorang nabi setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam menerima sekitar 30 suhu. Konon, Nabi Idris adalah Akhnut atau Ukhnut. Beliau dipanggil Idris karena rajin belajar mengenai agama. Beliau adalah seorang yang sangat pintar dan terkenal karena kesolehannya. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam. 1. Manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, hingga ilmu berhitung dan sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. 4. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang yang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. 5. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, ia tidak pernah sombong dan itu ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim menerima sebanyak 10 suhuf. Dari keturunan Nabi Ibrahim adalah Adam alaihissalam, Sid, Anus, Kinan, Mihlail, Yarib, Idris alaihissalam, Matusaleh, Lamak, Nuh alaihissalam, Sam, Arfaksad, Saleh, Abir, Walid, Ra'um, Sarut, Nahur, Tarak, Ibrahim alaihissalam. Dalam surat 6 Al-An'am ayat 74 disebutkan bapaknya bernama Azar. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan ingatlah waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadi berhala-berhala sebagai ilah-ilah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Azar adalah seorang yang pembuat patung berhala yang terkemuka dan menyebutkan bahwa patung yang dibuatnya tersebut adalah Tuhannya. Sosok Azar ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan maupun mufassir. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan sumber Taurat yang dijadikan sebagai pembanding untuk menjelaskan sosok Azar yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu, identitas Azar yang disebutkan sebagai nama ayah Nabi Ibrahim ini masuk dalam ranah teologi karena berkaitan dengan nasab para nabi. 5. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam turunannya dari Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Lawi, Azar, Fahad, Imran, Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang menerima kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam juga menerima banyak 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam juga termasuk ke dalam salah satu nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular seketika dalam menghadapi Raja Fir'aun. Mukjizat lainnya adalah tongkat yang ia miliki mampu membelah lautan. Hal ini juga membuat ia dan orang-orang beriman selamat dari pengganjaran Raja Fir'aun. Surat 87 Al-A'la, tempat yang tinggi, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberimu taufik berjalan yang mudah. Dan sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan masuk api yang besar, neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, dan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Pemberian suhuf kepada Nabi Musa mengacu pada surat 87 Al-A'raf ayat 19 ini. Teruskan suhufi Ibrahim wa Musa, dan diterjemahkan oleh ahli tafsir dengan yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sesuai dengan pengertian suhuf dan kitab tersebut di atas, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf, kemudian menerima Taurat secara lengkap. Demikian perbedaan dan persamaan antara suhuf dan kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.